Tell me where they are. Why would I do that? You didn't die on me, did you? Because if you don't, I'll kill you. Selamat datang saya ucapkan. Duduk saja di sana. Biarkan saja Dev mendayung kisah membawa kita mengikuti cerita seorang gadis muda yang dirantai di ruang bawah tanah, terjerat dalam bisnis gelap perdagangan perempuan. Luka di hati telah merusak nurani kemanusiaannya. Dengan kejam pembalasan dilakukan, ia membalikkan meja kepada mereka yang menculiknya. Film dibuka dengan sebuah video seorang wanita bernama Evie yang direkam oleh Ronnie kekasihnya, memperlihatkan aktivitas mereka yang sedang bergembira di taman bermain. Mereka sangatlah bersenang-senang, semua berjalan amatlah normal. Lalu adegan berpindah ke seorang pria misterius yang kemudian dikenal sebagai Phil. Baru saja kembali ke rumah yang memiliki 4 gembok, mencerminkan bahwa ia menginginkan keamanan super ketat untuk menjaga isi di dalamnya. Segera memasak, lalu ia membawa masakannya ke sebuah ruang rahasia di basement yang juga diamankan dengan gembok. Di sana terdapat seorang wanita yang terantai dalam kondisi lemah terbaring di ranjangnya yang ternyata ia adalah Eve. Diam-diam Eve mengambil batu yang memang telah dipersiapkannya, lalu secepat mungkin mengayunkannya ke kepala Phil dan berulang kali Eve memukulinya. Mengambil kunci gembok di kantung celana Phil, melepaskan rantai di kakinya, lalu Eve dengan cepat mengunci rantai itu di kaki sang pria. Membuka pintu, Eve berlari keluar rumah dan dikejutkan ketika mendapati bahwa sebenarnya ia berada di tempat terpencil tepi gurun. Hanya rumah pria itu, tanpa pemukiman dan seorang pun tinggal menetap di sana. Mencoba mengendarai mobil namun ia tidaklah menemukan kontaknya. Sejenak adegan memperlihatkan kembali rekaman video ketika mereka sedang berada di taman bermain. Kembali ke rumah, Eve mencoba menghubungi petugas namun sambungan telepon pun tidaklah berfungsi. Di dalam kamar, Eve mendapati salah satu fotonya yang diambil pelaku dari media sosialnya. Sepertinya Phil telah lama mengikuti dan menargetkan dirinya. Ranjang itu mengingatkannya akan suatu kejadian mengerikan yang pernah ia alami, mengukir sebuah trauma mendalam di hidupnya. Eve dikejutkan ketika ia mendapati banyak foto wanita lainnya yang mungkin juga adalah merupakan korban kejahatan Phil, dengan nomor sebagai tanda kunci untuk membuka gembok rantai yang membelenggu mereka. Mengambil sebuah senjata, sejenak membersihkan diri, lalu Eve kembali ke basement menanyakan tentang keberadaan para wanita itu kepada Phil. Tell me where they are. Why would I do that? Phil memberikan sebuah penawaran agar Eve melepaskannya dan ia akan membawanya ke tempat di mana para gadis berada. Berpikir pintar, Eve membuat sebuah kalung jerat yang kemudian dipasangkannya ke leher Phil dengan sebuah kendali tarik untuk mengencangkan jeratan yang sewaktu-waktu bisa digunakannya jika saja Phil melakukan perlawanan. Phil membawanya menaiki mobil yang berarti para gadis masing-masing disembunyikan di tempat yang berbeda-beda dan perjalanan mereka pun dimulai. Sekian lama berkendara, tibalah mereka di sebuah rumah yang juga terpencil. Lalu Phil membawanya masuk ke sebuah ruangan dengan seorang wanita bernama Nina yang juga dalam keadaan terantai. Nina tampak begitu trauma, ketakutan telah membuatnya seperti kehilangan akal sehatnya. Ketika Eve membuka rantai, segera saja Nina berlari keluar. Kepanikan membuatnya hilang arah, lalu pipa menyandung kaki dan pagar besi menancap menembus lehernya, menewaskan Nina saat itu juga. Usaha penyelamatannya sia-sia, lalu Eve kembali membawa Phil menuju ke tempat penyimpanan gadis selanjutnya. Rumah kali ini dihuni oleh seorang wanita yang bernama Laura. Dengan rantai pada kedua tangan, juga terali di kepala menggambarkan bahwa Laura cukup berbahaya. Get that thing off of her. Memerintahkan Phil untuk membuka rantai,
Eve mencoba menjelaskan bahwa ia sedang berusaha untuk menyelamatkannya. Namun ketika Phil mengatakan bahwa kedatangan Eve sebenarnya adalah untuk merebut tempatnya, seketika Laura bertindak agresif menyerang dengan membabi buta. Kesempatan itu digunakan oleh Phil untuk melepaskan rantai di lehernya. Eve yang terdesak memberikan tembakan peringatan namun tidaklah dihiraukan. Dengan terpaksa ia melepaskan sebuah tembakan yang ketika itu juga merobohkan Laura. Juga sebuah tembakan di kaki Phil yang mencoba menyerang Eve setelah terlepas dari rantainya. Lalu dengan penuh amarah Eve memukulnya dengan balok kayu. Kembali memperlihatkan sebuah rekaman video yang merekam kebersamaan Eve dengan seorang wanita yang tak lain adalah adik kandungnya, Dylan, yang juga diculik dan dikurung di tempat yang sama dengan Eve. Namun sayangnya Dylan telah tewas karena tidaklah mampu bertahan menghadapi siksaan yang teramat perih dirasakannya. Setelahnya Eve menutup luka lalu mengikat tangan Phil dengan lakban, meminta Phil untuk tidak mengeluh, cukup bersabar karena sebentar lagi ia akan terbiasa dengan rasa sakit. Phil meminta Eve untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi, mengungkap kasus dan menjebloskan dirinya ke penjara. Namun, setelah semua rasa pedih, dendam, luka dan sakit yang dirasakannya, sepertinya Eve memilih untuk menyelesaikan semua ini dengan caranya sendiri. Kebencian itu telah mengalir deras di nadi bersama darahnya. Lalu kembali mengunjungi rumah selanjutnya, tempat di mana seorang gadis yang bernama Lee dikurung di sana. Eve seorang diri menyusuri rumah mencari keberadaan Lee, hingga di sebuah ruangan tanpa penerangan, Lee yang malang terantai dalam kegelapan. Tak lama kemudian terdengar dua orang lelaki masuk ke dalam rumah. Ketika lampu dihidupkan, Eve seperti sangat mengenalinya. Melihat wajah lelaki itu kembali mengingatkan Eve akan aksi pelecehan yang diterimanya sehingga membuat Eve begitu trauma. Tanpa ampun Eve segera saja menembaki keduanya, lalu membawa Lee bersamanya meninggalkan seorang pria sekarat membiarkannya tewas secara perlahan. Tanpa disadari oleh Eve, terlihat seorang pria berada di halaman rumah. Lalu melanjutkan perjalanan ke rumah terakhir yang merupakan tempat Phil menyimpan seorang gadis yang bernama Catherine. Membuka paksa gembok rumah, mereka menemukan sebuah lorong panjang dengan banyak kamar di sisi kiri dan kanannya. Lagi-lagi tanpa mereka sadari seseorang melintas di ujung lorong. Hingga di sebuah ruangan mereka menemukan beberapa gadis berada di dalamnya. Salah satunya mengatakan bahwa mereka sedang menunggu pembeli yang akan membawa mereka. Sehingga diketahui bahwa Phil bersama rombongannya menjalankan bisnis gelap dengan menculik dan memperdagangkan wanita. Kemudian mengatakan bahwa ada seorang lelaki yang menjaga mereka dan saat ini sedang keluar. Seketika Eve keluar berniat mencari Catherine sebelum lelaki itu kembali. Ketika itu Eve meminta Lee untuk menelpon polisi dan menunggu pertolongan datang bersama para gadis. Just stay here and get some help, okay? There's gotta be a phone around. Kembali ke mobil, Eve mendapati Phil telah berpindah ke kursi depan, lalu dari belakangnya seorang lelaki datang menyekap dan menyerahkannya kepada Phil. Seperti kemenangan sudah berada di tangannya, Phil meminta lelaki itu untuk menembak kaki Eve. Ketika bersiap menembak, tiba-tiba dari samping sebuah pukulan linggis menancap di kepalanya. Lee datang untuk menyelamatkan Eve. Meraih senjata sehingga membuat Phil yang ketakutan kembali melepaskan Eve. Beberapa pukulan dilayangkannya. Eve memaksa Phil untuk buka suara terkait di mana keberadaan Catherine yang merupakan gadis terakhir yang mereka sembunyikan. Lalu Eve melanjutkan perjalanan sedangkan Lee tetap berada di sana menunggu kedatangan petugas untuk menyelamatkan mereka. Di dalam mobil, sebuah pesan suara dari istri Phil seketika membuat Eve terdiam memikirkan rencana dan langkah selanjutnya. Setibanya di rumah, Eve mendapati seorang lelaki sedang tertidur di sofa yang membuatnya begitu terkejut sekaligus kebingungan karena lelaki itu tak lain adalah Ronnie, kekasihnya. Ronnie mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa ia telah berusaha mencari Eve selama 6 bulan terakhir hingga pada malam ini Phil mengantarkan Eve kepadanya. Eve menjadi sedikit tenang, namun suara wanita dari sebuah ruangan juga lembaran foto Ronnie yang sedang bersama beberapa wanita membuatnya kembali bersiaga. Sedangkan di mobil, Phil yang terus berusaha pada akhirnya berhasil melepaskan diri lalu mengambil kunci cadangan mobil. Memasuki sebuah kamar,
Ketika lampu dihidupkan, seorang wanita terbaring di ranjang yang tak lain adalah Katrina. Mencoba menghidupkan mobil namun ia tidaklah berhasil. Lalu terdengar beberapa kali tembakan, sepertinya Eve telah menghabisi Ronnie. Dengan tatapan penuh kebencian, Eve keluar dari rumah melepaskan beberapa kali tembakan ke arah Phil. Lalu datang memukulinya. Beruntung bagi Phil, senjata itu tidaklah lagi berisi. Di tempat lain, petugas telah datang mengevakuasi para korban. Dengan tenang, Eve menyampaikan alamat tujuan terakhir mereka yang ternyata adalah rumah Phil. Eve sepertinya ingin sang istri mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh Phil. Sebuah tekanan psikologis berat baginya karena Phil memiliki seorang anak yang masih kecil dan ia pun tidaklah menginginkan keluarganya mengetahui kejahatan yang dilakukannya. Berulang kali Phil memohon belas kasih terhadap orang yang telah dengan kejam ia sakiti, yang hatinya telah dipenuhi amarah. Selagi darah masih mengalir, dendam dan kebencian akan terus berada di jiwanya, dan pembalasan itu tidaklah akan terhentikan. Eve melempar Phil di depan pintu rumah yang kemudian disambut histeris oleh sang istri yang masih mengira bahwa suaminya adalah lelaki baik. Dalam perjalanan, sebuah ingatan kembali terlintas di kepalanya ketika ia menyaksikan Dylan, adik kandungnya itu tewas di hadapannya. Tak ada pembalasan yang lebih pantas untuk semua derita yang dirasakannya, kesedihan yang teramat perih, sehingga tak ada kata terucap yang cukup baik untuk menggambarkannya. Luka pada hati telah merusak nuraninya. Eve menghentikan langkahnya, kembali ke rumah sesaat ketika anak Phil akan menutup pintu, menghabisi mereka semua, menyelesaikan kisah kehidupan keluarga Phil, dan film berakhir di sini. Pembalasan telah dilakukan, namun hal itu bisa jadi belum cukup untuk menutup luka mendalam yang akan dirasakan seumur hidupnya. Namun setidaknya Eve telah melakukan upaya penyembuhan yang paling maksimal. Ronnie bertanggung jawab dengan mendekati beberapa wanita dari sosial media, memikat hati para gadis, lalu menjerat mereka masuk ke dalam pasar gelap perdagangan perempuan. Ini hanyalah sebuah film, namun hati yang jahat bisa jadi ada di sekitar kita. Semua pesan telah tersampaikan, sehingga Dev mohon undur diri dan sampai jumpa di plot selanjutnya.